Halo guys, bikin thumbnail YouTube di Canva yuk, let's go! Kenapa? Karena mungkin kalian lagi ngonten di YouTube gitu ya. Idenya sih dari sini ya. Saya tertarik dengan bentuk miring yang ini, yang di tengah ini ya. Kalau yang kanan kiri sih gampang itu. Yang di tengah ini yang unik. Yuk kita bikin di Canva teman-teman. Yuk thumbnailnya. Gimana ceritanya? Let's go. Nah nanti kita mau bikin kayak gini. Persis di thumbnail yang YouTube ini teman-teman. Thumbnail YouTube ini. Nah ini sebetulnya modifikasi dari yang ini. Kira-kira gitu ya. Yuk langsung aja kita oprek-oprek ya teman-teman. Let's go. Langsung aja kita... ini biarin ya. Oke, kita buat langsung di sini aja, nggak apa-apa ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman itu kita based on ini ya, gambar kiri kanannya itu kan mentok ya, bukan miring ya, vertikal sama vertikal nih. Jadi cara lihatnya gini teman-teman. Sebetulnya kita bisa ini itu gambarnya nggak diapa-apain, ini juga nggak diapa-apain. Sisi kanannya dia yang kepotong, ini yang di sini. Ini sisi kirinya yang kepotong. Artinya udah aja tengahnya yang kita bikin miring gitu kan. Nah nanti yang tengah ini kita sebut yang namanya pakai frame. Nah itu jauh lebih mudah. Karena juga di Canva tidak ada fasilitas ngoprek-ngoprek save gitu ya. Nah kita lihat sini. Oke yuk langsung aja. Jadi kita masukkan teman-teman yang pertama foto. Udah pasti ya, kalian masuk ke menu elemen. Kemudian kalian klik dan pilih grafik. Bukan grafik tapi foto. Karena contohnya pasti ada fotonya kan. Nah, kita cari di sini misalnya search di sini biola ya. Play violin ya. Play violin misalnya, atau terserah lah, misalnya kalian mau ambil mentor gitu ya. Mentor tuh pengajar. Nah, ini. Oke, kemudian misalnya kalian mau ambil mentornya ini. Oke, ini yang pertama misalnya. Nah, kalian gedein aja, misalnya ini diposisikan di kanan begini. Udah selesai, biarin aja yang ininya mah ini udah biarin aja karena kita main layer ya. Nanti kalian akan tahu. Layer itu apa? Ya, nih, main tumpuk-tumpuk aja nih. Misalnya pembicara keduanya, kalau ini konteksnya kalau kalian nggak punya gambar yang sendirian doang orangnya gitu ya. Ya udah kita anggap aja orangnya ini, kita ambil dari foto ini. Udah. Ya, misalnya gitu. Ini kita boleh agak potong sedikit. Nah, bahunya begitu. Oke, ya agak disesuaikan untuk tinggi kepalanya, boleh. Right. Nah, begini ya. Nah, kemudian udah jadi seperti yang tadi saya bilang, kirinya itu oke, kanannya oke, udah di sini tinggal tambahin orang gitu kan. Nah, itu pakainya frame. Nah, mari kita cari step berikutnya adalah tetap di elemen ini, kemudian klik di sini. Di sini nanti ada frame. Nah, yang ini. Nah, kita cari yang ini teman-teman. Kemudian, kenapa frame? Karena di sini tidak ada fasilitas kayak di PowerPoint atau di software lain itu kita untuk ngedraw shape. Oke, ada sih fasilitas seperti ini ya. Ini ketik tanda garis miring di keyboard kalian, kemudian muncul seperti ini. Kalian bisa pakai rectangle ya. Klik ini, kemudian muncul begini. Atau bisa langsung juga R. Nah, rectangle. Kemudian ini itu adalah save. Nah, saves ini adalah kita bisa save ya, se-HP nulisnya. Nah, kita klik untuk memilih. Betul sih, di sini ada yang bentuknya seperti ini. Nah, cuman ini itu masalahnya, dia save-nya hanya begini. Udah, tidak ada fasilitas buat ngoprek-ngoprek note-nya. Note itu titik-titiknya. Sehingga, contoh misalnya saya mau pingin lebih ke miring gitu. Nah, dia nggak ada. Tuh. Hanya ada perputaran. Oke lah kalau putar ya gitu. Nah, tapi kalau saya mau edit ininya doang gitu ya, nggak bisa gitu. Nah, jadi memang apakah ini menjadi sebuah kelemahan atau memang di Canva itu meniadakan kebanyakan edit kayak di PowerPoint atau software-software lainnya? Mungkin itu maksud dia, kayak di Corel. Kalau di Corel itu ujungnya bisa diedit, note-note-nya ujung-ujungnya bisa. Nah, di sini sepertinya kalau aku perhatikan di Canva, dia justru menghilangkan itu. Jadi pekerjaan yang sangat terlalu banyak itu ditiadakan, atau yang repot-repot itu ditiadakan. Jadi as simple kayak semudah mungkin ya, kalau bisa mudah, itu tujuannya si Canva. So kita nggak bisa pakai shape seperti ini teman-teman. Even ini juga nggak bisa kita masukin foto nih, nggak bisa. Atau kita kalau di PowerPoint itu bisa di merge gitu, atau di di merge, di combine, di segala macam lah itu ya, di di trim. Nah, itu nggak bisa juga di sini tuh. Kita misalnya klik ini sama ini. Tuh, toolsnya di sini nggak ada apa-apa gitu. Nah, di sini juga nggak ada apa-apa. Jadi
nggak punya fasilitas seperti di Corel juga atau di PowerPoint untuk saling trim. Ini sama ini objeknya saling trim, itu tidak ada. Nah, di Canva itu semua ditiadakan yang tadi saya bilang. Jadi mereka si Canva ini tujuannya memang sesimpel mungkin drag and drop kayak gitulah. Jadi bagus juga sih sebetulnya perspektifnya ya, angle-nya gitu. Oke, nah kemudian kita pakai frame tadi ya, balik ke sini frame. Kemudian kalian scroll ke bawah, cari yang memang mirip seperti itu teman-teman. Ya, agak ke bawah sih sebetulnya. Atau kalau kalian sudah tahu kata kuncinya, kalian bisa ketik. Nah, by the way, kita harus menggunakan seperti tampilan ini apa adanya. Kalau kalian berpikir ini bisa kalian rotate, kalian apply ke sini, kemudian nanti kalian rotate, yang ada fotonya ikut rotate. Jadi, artinya begini, dalam penggunaan frame, apa yang kita lihat begini, udah begitu nanti jadinya di kanvas kita di sini, ya. Nah, artinya ini nggak kepake, bukan ini yang kita butuhkan gitu ya. Scroll lagi ke bawah, pasti ada. Karena tadi saya udah scroll, walaupun agak ke bawah, ternyata ada teman-teman. Nah, bukan yang ini, memang dia agak di bawah. Nah, ini. Jadi frame-nya, kalian bisa klik titik tiganya, kalian bisa lihat nih. Ya, Twitter frame shape gitu ya. Nah, habis itu kita klik dan, nah yang jadi masalah, kalau kita bikin full begini, mentok begini, nah, maka next kan kita akan masukin foto berikutnya ya. Misalnya mentor. Ini kita cari foto. Kita cari misalnya mentor. Leader mentor gitu ya. Biar fotonya agak lain. Come on. Nah, misalnya gini ya. Kita mau ambil yang mana. Inilah misalnya. Nah, tua ya. Kurang balance. Ini deh yang cewek. Nah, kurang seru ya. Yang mana? Oke, kita cari yang ini aja. Nah, misalnya inilah, biar mereka. Nah, kita tinggal drag begitu teman-teman. Jadi dia foto ini ya, kan tadi foto kan kita drag dari sini elemen foto, kita masukkan ke dalam frame. Kayak gitu dia. Ini perhatikan frame-nya nanti ada warna ungu-ungunya, perhatikan ya. Nah itu. Nih, nah itu. Nah lepas aja udah. Nah tinggal kalau cara mau ngeditnya di double klik kita bisa adjust ya. Nah ini kita bisa ke atas kan, kalau nggak bisa langsung ditarik ini aja kayak di resize gitulah. Nah ini juga kita klik di luar, ini kan masih ada tangannya si cewek yang kedua ya, yang ini. Nah itu kalau ini kita nggak jeli memperhatikan, ini namanya kita designer yang failed atau gagal. Jadi double klik, nah usahakan si cewek tersebut tangannya tidak kelihatan, jadi hanya satu orang. Nah begini. Nah, habis itu kita klik di luar. Nah, ya kan? Nah, jadi masalahnya ini nih nggak sempurna. Foto bagian yang ini masih tembus di sini, ya kan? Dan ini juga masih kelihatan kurang bagus jadinya. Nah, oleh karenanya teman-teman, maka kita ini besarkan aja begini. Nah, nggak apa-apa sampai agak keluar begitu. Karena tadi contoh case kita kan seperti ini. Jadi proporsionalnya antara kiri, tengah, dan kanan itu sekitar, katakanlah sekitar 30-30-30%. Gitu kira-kira ya. Kalau misalnya pembulatannya 100%, berarti sekitar 30%. Artinya sebagi 3 gitu lah ya. Nah, kita ini sesuaikan aja proporsionalnya gitu. Senternya ini, vertikalnya ya. Nah, ini yang garis di tengah ini. Nah, gitu. Kalian sesuaikan. Nah, gitu ya. Nah, kalau masih kurang bisa juga ini kalian gedekan begini, seret gitu ya. Atau kalau terlalu gede berarti ini yang kurang ke sini. Berarti ini kalian bisa trim di sininya. Nah, ya gitu ya. Foto yang ini trim yang ini. Nah, ini sudah lebih oke. Atau kalau terlalu besar giniin aja. Nah, gitu. Nah, udah cakep ya. Kalau kepalanya terlalu besar yang ini, ya kalian resize lagi. Nah, gitu. Bikin proporsional lah antara ketiga gambar mereka itu gitu ya. Coba kita, bentar, ini kita angkat ke sini. Come on. Ini kita dorong. Kenapa dia begitu? Sebentar. Double klik, kemudian kita dorong ini ke atas. Oh, kenapa mentok? Oh, mentoknya dari frame itu ya. Oke. Paham, berarti framenya udah terlalu mentok, berarti kalau dia segitu ya udah, berarti kita cari foto yang lain. Misalnya orangnya harus tetap ini, kalian sesuaikan gitu. Jadi fotonya juga harus disesuaikan, intinya begitu ya. So, dalam contoh ini misalnya kita ambil, nah cewek ini deh. Nah, ini kita gedein. Tenang, dan kita tarik. Lepset gitu ya. Double klik, kemudian ini di resize.
Oh, terlalu besar. Atau begini, ini kita dorong ke atas. Nah, ya, jadi kreatif-kreatif aja. Ini udah center, oke, centernya begini. Nah, sehingga udah cukup oke, ya. Nah, oke teman-teman, ini udah mirip kurang lebih sama ini. Tinggal bikin teksnya, ya. Nah, tinggal bikin teksnya, kalian bisa pakai ini, kemudian heading, kemudian kalian bisa bikin di sini misalnya best atau misalnya all our mentor, misalnya gitu ya. Nah, udah deh, ini kalian tarik gitu, atau ini bisa juga kalian pisahkan. Ini saya pakai misalnya Rubik medium begitu, kemudian colornya kita change jadi warna apa, terserah kalian nanti ya. Nah, itu atau putih atau biru, putih lah ya. Itu kemudian mau pakai outline bisa nggak sih sebetulnya. Nah, ini udah standar lah ya urusan font ini mah. Efek, nah ini kalian bisa kasih glow begini atau ada outline atau ini kah begitu. Nah, misalnya ya, nanti kalian oprek aja. Kalau urusan teks mah ini makin sering, makin biasa. Oke, line height-nya aku giniin. Udah deh. Kemudian ini kita tarik dan tara, bisa begitu ya. Nah, oke, basically udah selesai. Nah, kalau kita mau bikin seperti ini, pada dasarnya sama. Ya, pada dasarnya sama, cuman memang di sini bedanya yang di bagian ini. Nah, ini. Ya, teman-teman, nah ini. Ini kalau saya buang kan udah sama kan? Nah, oke, sekarang bagaimana bikin title yang ini? Oke, sekarang misalnya judulnya ini, gitu kan? Atau bisa juga kita duplicate. Jadi saya mau bikin agak nyeni, ini saya buang. Udah. Kemudian all hour-nya itu, kemudian mentornya ini. Jadi all hour mentor ini lebih kecil, kita taruh ke sini misalnya gitu, atau begini. Nah, boleh juga biar nyeni ya. Nah, kemudian ini kita group, kita bikin pastikan di center. Center. Nah, ini centernya ya. Oke, ke bawah. Nah, udah. Kemudian kalian pakai di sini ada shape, kalian cari ini back dulu. Ada namanya gradient, atau kalian klik ini kemudian kalian cari grafik. Kemudian kalian cari nanti di sini yang gradient. Ini ya, ada banyak pilihannya. Nanti kalian scroll aja. Ya udah, kalian misalnya mau yang mana? Yang ini gitu. Ya udah, kalian indahin sendiri lah ya, misalnya mau gimana. Tapi di contoh kali ini bolehlah misalnya ini kita bikin begini. All our mentor. Misalnya gitu ya. Nah, mentor misalnya di huruf O-nya. Terserah lah itu mah ya. Undo dulu. Mana undo? Nah, ini penghiasnya aja ya, namanya juga elemen. Nah, misalnya saya pakai ini. Nah, udah deh, tarik ke sini, mentokin. Kan dia mau jadi latarnya gitu ya. Nah, kemudian ini kita double klik untuk resize. Sebentar, resize. Nah, sampai di sini kira-kira. Resize sampai di sini kira-kira. Udah klik di luar, udah selesai. Gitu. Nah, kemudian ini kita mainkan transparansinya. Seret. Nah, biar lebih cakep ya. Nah, sesuaikan aja lah ke kebutuhan kalian ya. 50% misalnya. Oke, good. Dan pastikan ininya di atas. Jangan di bawah nih. Kalau di bawah dia gini agak blur. Agak apa ya? Redup. Kenapa? Karena ada layer atasnya yang berwarna. Nah, jadi gini. Oke. Nah, kalau sudah oke, ini coba kita mau hias di mana? Cocok nggak? Kalau nggak cocok ya udah buang aja deh. Gitu ya. Nah, supaya tema daripada warna si orang ini dan orang ini sama, kita bisa manfaatkan yang kayak tadi juga. Ini aku geser sedikit, kemudian aku tekan ini aku edit, geser sedikit ke sini, kemudian aku tekan done. Udah selesai. Supaya tema mereka agak sama, bisa juga kita manfaatkan model yang tadi juga. Nah, ini ya gradient. Ya, gradient, terus kalian buat seperti tadi gini. Nah, kemudian ini begini, boleh juga. Nah, gitu. Dan ini kalian transparansikan. Seret. Nah, jadi kombinasi warna mereka ya itu lebih cakep, lebih menyatu nih dibanding ini. Nah, ini kira-kira gitu ya, dibanding ini lebih enak mana? Ya, balik lagi ke masing-masing kalian. Boleh begini, boleh yang begini. Ya, contoh kali ini saya buat begini, atau lebih sedikit lagi aja sekedar untuk mengompakkan tema mereka ya, antara foto 1 2 3-nya itu ya, kan ada 3. Nah, ini kan lebih beda ya. Nah, gitu. Cuman ini kita apa? Yes, ini kita buang
kita trim ya, kita potong sampai sekebutuhan lebarnya kanvas kita, berarti sampai bawah sini. Udah, klik di luar dan selesai. Jadi lebih minimalis, sederhana, keren gitulah ya. Nah, ini bagian layer ini, yang ini sama yang sebentar. Nah, ini kan dia sebetulnya di bagian atas kan, bukan di bawah daripada layer yang ini kan. Jadi ini layer yang barusan itu masih di atasnya ini. Kurang tepat, harusnya ini justru di bawah. Nih. Jadi ini kita undo dulu. Nah, ini pastikan send to back. Jadi position kemudian kita backward lah ya, atau to back. Nah, habis to back lalu angkat ke atas sekali. Forward ya. Ini forward. Nah, angkat satu kali, yang ini kena. Nah, di atasnya ini si layer yang barusan. Nah, baru di atasnya ini. Udah, selesai. Jadi ini yang paling atas. Habis itu paling atas lagi adalah tulisannya. Udah, selesai kan? Nah, jadi sederhana tapi keren gitu ya teman-teman. Nah, gitu. Kalau kalian mau bikin yang lain, misalnya frame putih di sini, nah itu bisa kalian akalin juga sebetulnya dengan bermain yang namanya rectangle tadi ya. Nah, ini si shape-shape di sini. Nah, ini kalian mainkan aja nih. Bisa juga sih dengan kalian buat ini misalnya warna putih, kemudian kalian send to back gitu. Untuk apa misalnya, tapi memang kurang pas sebetulnya ya. Nah, nih, jadi bisa kalian miringkan begini. Nah, cuman kurang pas nanti di sisi, kalau kalian mau bikin ada misalnya putih di sini line gitu kayak outline, ininya bener. Nah, posisi ini dengan sininya nggak sama gitu. Nah, jadi kurang tepat memang. Nah, lebih baik kita apa? Terpaksalah kalau kita harus mau seperti itu, menurut aku terpaksa kita import dari shape lain. Jadi kita bisa dari Word atau Corel, nanti shape-nya kita sesuaikan supaya pas gitu. Jadi gampang ya untuk bikin thumbnail YouTube yang sederhana, simpel di Canva ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan share. Mau materi apa lagi yang kita bahas berikutnya, nanti kita akan buatkan ya. Thank you so much, bye-bye.